Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Ibu Fadil. Di video kali ini saya membuat penganan tradisional yang cocok banget untuk hidangan berbuka puasa sebagai takjil ya bun. Ini tuh serabi khas Minang yang terbuat dari tepung beras. Karena saya lama tinggal di Pariaman, setahu saya dari kecil ini saya nyebutnya dengan nama sambareh. Sambareh yang saya bikin sekarang ini teksturnya lembut. Karena rasanya yang manis dan cukup mengenyangkan, jadi ini cocok banget ya untuk dijadikan menu berbuka puasa. Selain itu cara membuatnya juga nggak terlalu susah, gampang dan nggak ribet. Sekarang saya mau siapkan bahan-bahannya dan cara membuatnya. Di sini udah ada tepung beras sebanyak 300 gram yang saya tambahkan sedikit vanili bubuk. Kemudian saya tambahkan santan sebanyak 600 ml. Untuk santannya ini saya tambahkan secara bertahap, sebagiannya aja dulu. Maksudnya supaya ngaduknya juga lebih gampang. Ini saya aduk sampai semuanya tercampur rata dan nggak ada lagi tepung yang bergerindil atau tepung yang membentuk bungkah-bungkahan gitu ya bun. Nah, setelah semuanya tercampur rata seperti ini, sebelumnya saya tambahkan dulu adonan biang. Di sini udah saya siapkan adonan biangnya. Ini tuh sedikit air hangat ditambah 1 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian saya aduk rata dan didiamkan sebentar sampai adonan biangnya itu mengeluarkan busa. Kemudian ini tuh saya tambahkan juga kira-kira setengah sendok teh garam. Dan adonannya saya aduk-aduk lagi sampai garamnya benar-benar larut di adonannya. Untuk sisa santannya tadi udah saya tambahin ya bun, cuman gak kerekam. Dan ini total santan yang saya tambahin itu sebanyak 600 ml. Dan sekarang ini saya diamkan dulu selama kurang lebih 1 jam. Sementara itu saya mau siapkan dulu bahan untuk kincanya. Di sini saya mau rebus dulu gula aren dengan sedikit santan. Saya tambahkan sedikit kulit kayu manis dan ini mau saya rebus sampai gula arennya larut. Untuk gula arennya saya pakai sebanyak kurang lebih 110 gram. Nah, ini gula arennya udah larut dengan santannya. Sekarang ini mau saya saring dan saya tambahkan ke santan yang udah saya siapkan. Untuk santannya ini sebanyak kurang lebih 500 ml dan tadi udah saya pakai sedikit ya untuk merebus gula arennya. Dan ini akan saya didihkan lagi. Sebelumnya saya tambahkan dulu 2 lembar kecil daun pandan. Saya tambahkan juga sedikit garam. Kemudian ini saya rebus lagi sampai mendidih sambil terus diaduk-aduk supaya nggak pecah santan ya bun. Setelah mendidih begini kemudian saya tambahkan larutan tepung maizena dengan air. Ini tepung maizenanya kurang lebih 1 sendok teh aja. Sebetulnya kalau aslinya kinca orang Minang itu nggak ditambah tepung maizena ataupun tepung kanji. Akhirnya saya lebih suka ditambahin sedikit tepung maizena karena tampilannya akan lebih bagus. Kalau nggak dikasih tepung maizena itu biasanya santannya tuh suka misah ya, air sama patinya ngambang di atas gitu. Dan sekarang kita kembali ke adonan serabinya, sambarehnya, dan ini udah siap untuk dimasak. Setelah didiamkan selama kurang lebih 1 jam dan ini udah ada kelihatan sedikit ada busa-busanya gitu. Karena ini murni tepung beras, jadi patinya itu ngendap di bawah ya bun, jadi diaduk-aduk dulu. Dan di sini udah saya siapkan cetakannya yang udah saya panaskan. Dan langsung saja adonannya saya tuangkan ke dalam cetakannya. Setelah semua cetakannya terisi, kemudian cetakannya saya tutup kembali. Kemudian saya tunggu sampai serabi atau sambarehnya matang. Untuk berapa lamanya saya nggak terlalu ini ya nggak jelas ya. Yang jelas kan kita bisa lihat perubahannya kalau udah matang itu kayak gimana tampilannya. Nah, ini serabi atau sambarehnya udah jadi dan ini udah siap untuk dihidangkan.
Kalau dilihat dari dekat, di sini terlihat ya ada permukaannya tuh kayak ada lubang-lubang kecil gitu. Dan ini tuh lembut banget. Saya sengaja bikin lembut seperti ini. Ini tuh serabinya lembut banget dan kalau di dalam mulut itu enak gitu ya bun ya. Dan ini tuh bisa lembut sampai dingin juga, nggak keras. Sekarang sambare atau serabinya udah siap untuk saya hidangkan dengan kuah kincanya. Baiklah, terima kasih buat semuanya yang udah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Kalau dirasa postingan ini bermanfaat, jangan lupa di-share juga ke media sosial lainnya supaya banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari postingan ini. Ikuti terus channel ini karena akan selalu ada postingan saya yang berikutnya. Sehat selalu dan sukses untuk semuanya dan sampai jumpa lagi di postingan saya yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.